Dan berikutnya mungkin bisa nanti kita hubungkan dengan artikel Language and Culture dari Dr. Tengku Sepora Tengku Mahadi ya. Dan Sepideh Mogadas Japari. Itu sudah. Ini sepertinya ditulis oleh dosen dan mahasiswanya ini. Language and Culture, hubungan bahasa dan budaya. Nah, mungkin kalau ada yang sempat membaca buku tersebut, bisa juga nanti dikemukakan pendapatnya. Ya. Oke, untuk yang pertama mungkin kita ke presentasi dulu. Dari kelompok 6 ya. Iya, Pak. Bentar ya, coba saya buka sharing optionnya. Ya, sudah, silakan kelompok 6. Kemarin etnopragmatik, sekarang etnolinguistik. Wah, ini menarik ini. Silakan Mbak Jihan. Langsung Mbak Jihan. Oke, teman-teman dan Pak David, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Hari ini saya dan Mbak Restu ingin memaparkan karya kami yang judulnya Kajian Etnolinguistik Makna Semantik pada Lagu Lir Ilir dan Cublak-Cublak Suweng dalam upaya mempertahankan identitas budaya. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu etnolinguistik. Dari etnolinguistik sendiri ini terdiri dari dua kata, yaitu etnologi, yang mana etnologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur atau masalah kebudayaan suku bangsa. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini terdapat banyak sekali suku bangsa, jadi Indonesia ini adalah tempat yang sangat subur apabila digunakan sebagai tempat untuk melakukan kajian etnologi atau etnografi. Sedangkan kata yang kedua adalah tentang linguistik, di mana linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Dari kedua kata ini, apabila kita hubungkan, etnolinguistik ini merupakan cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat pedesaan. Ini pengertian dari Krida Laksana tahun 2001. Namun masyarakat pedesaan ini kemudian meluas maknanya. Jadi bukan hanya masyarakat pedesaan yang dijadikan bahan untuk kajian etnolinguistik, tapi merupakan bahasa yang digunakan suatu suku atau adat istiadat tertentu di suatu daerah yang mana melibatkan penggunaan bahasa tersebut dalam kegiatan kebudayaan atau melakukan tradisinya. Itulah yang menjadi objek dari kajian etnolinguistik. Selanjutnya, ciri khas penelitian etnolinguistik yaitu objek kajiannya. Kenapa menjadi ciri khas? Karena objek kajian etnolinguistik ini merupakan kosakata atau struktur bahasa masyarakat etnis yang mana masyarakat etnis ini memiliki bahasa masing-masing. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini terdapat lebih dari 10.000 masyarakat etnis. Jadi setiap masyarakat etnis ini memungkinkan untuk dilakukan penelitian etnolinguistik di dalamnya. Selanjutnya, ciri khas yang kedua adalah metode telaahnya, yang mana metode telaah pada penelitian etnolinguistik ini mengkaji fakta-fakta kebahasaan yang menuju pada fenomena kebudayaan. Seperti yang sebelumnya kita jelaskan di judulnya, bahwa di sini kami mengangkat lagu daerah, Lir Ilir dan juga Cublak-Cublak Suweng sebagai kajian kami, karena Lir Ilir dan juga Cublak-Cublak Suweng ini merepresentasikan bahwa itu merupakan kebudayaan etnis tertentu, seperti itu. Selanjutnya, untuk
Ciri khas penelitian etnolinguistik ini disampaikan oleh Baihaqi yang dikutip oleh Laili pada tahun 2020. Silahkan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Jiha. Oke, asumsi dasar kami untuk penelitian ini adalah masyarakat Jawa itu mengekspresikan kebudayaan mereka melalui lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah yang berbahasa Jawa ya tentunya, karena adanya ekspresi tersebut itu ada kearifan lokal yang ingin disampaikan masyarakat Jawa melalui makna-makna atau klausa dari arti pada lagu untuk pendengarnya. Di next, Mbak. Oke, terima kasih untuk previous studies yang kami ambil itu ada 3 dari yang pertama dari Suyitno. Beliau memaparkan bahwa kosakata lagu lama versus dengan lagu baru. Sebelumnya beliau itu meneliti makna kosakata lagu daerah Banyuwangi dari etnis Using. Beliau memaparkan bahwa kosakata lagu lama dengan lagu baru itu berbeda, yang artinya pola persepsi generasi yang lebih tua atau lebih dahulu eksis dengan yang lebih muda itu berbeda di lingkungannya hidup. Yang kedua, ada Nurtiani yang membahas tentang mengkaji lagu daerah Banjar berjudul Dindang Maayun Anak. Beliau juga memaparkan bahwa penelitian beliau ini menemukan bahwa lagu Dindang Maayun Anak itu menanamkan nilai-nilai iman, ihsan, dan Islam di masyarakat Banjar. Lalu previous studies yang terakhir adalah dari Prastika yang mengkaji makna kultural dan makna gramatikal pada lagu daerah Kembang Jepun. Hasil dan kesimpulan yang beliau dapatkan adalah penulis ingin pendengar lagu bersikap seperti bunga Kamboja yang baik dan damai. Next, Mbak. Selanjutnya, kami akan memaparkan tentang kata kunci dalam penelitian. Jadi, kami akan melakukan kajian berdasarkan kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Kata kunci yang pertama adalah kajian etnolinguistik, di mana sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa ini merupakan kajian penggunaan bahasa pada suatu suku bangsa tertentu atau etnis tertentu. Selanjutnya adalah makna semantik, yang mana makna semantik ini adalah istilah yang digunakan di bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda kebahasaan atau intralinguistik dan maknanya atau ekstralinguistik. Jadi kami akan mengkaji bagaimanakah teks atau lirik lagu Ilir-Ilir dan juga Cublek-Cublek Suang ini merepresentasikan makna yang ingin disampaikan oleh etnis Jawa kepada pendengarnya. Sedangkan semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, sema, yang artinya lambang, dengan kata kerjanya semaino, yang berarti melambangkan. Pengertian ini dijelaskan oleh Cair dan Mulyastuti pada tahun 2020. Selanjutnya, kata kuncinya adalah lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari tiap daerah tertentu di Indonesia yang dituangkan dan ditulis dalam bahasa masing-masing daerah tersebut. Disampaikan oleh Banu pada tahun 2011, serta identitas budaya. Identitas budaya ini merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki seseorang dalam hal kebiasaan hidup,
adat, bahasa, dan juga nilai-nilai. Nah, kami di sini mengangkat aspek bahasa yang ada di dalam lagu daerah sebagai identitas budaya yang ingin kami angkat dalam kajian kami ini. Seperti itu. Selanjutnya, Mbak Jihan. Oke, selanjutnya metode yang kami gunakan di sini adalah deskriptif kuantitatif dan kajian kepustakaan, yang berarti kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Menurut Sugiono tahun 2012, penelitian atau kajian kepustakaan ini dapat didefinisikan dengan definisi yang lain yang artinya sumber bacaan berasal dari karya tulis yang telah atau belum dipublikasikan, dengan ciri khas penelitinya itu hanya menjumpai data yang siap dipakai. Next, Mbak. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kami akan meneliti lagu daerah yang khususnya dari Jawa yang berjudul Lir Ilir dan Cublak-Cublak Suang. Selanjutnya adalah kontribusi atau relevansi dari penelitian kajian yang kami lakukan terhadap lagu daerah ini. Yang pertama tentunya untuk masukan teoritis untuk menjaga kearifan lokal. Yang mana seperti kita tahu dengan adanya globalisasi, dengan akses internet yang sangat cepat sekali, sedikit banyak menggerus tentang lagu-lagu daerah atau kebudayaan-kebudayaan daerah yang di biasanya pada zaman dahulu sering dipakai oleh anak-anak, tapi sekarang anak-anak lebih sering menggunakan gadget. Karena itu kami mengkaji lagu daerah, khususnya ilir-ilir dan juga cublak-cublak suang ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga kearifan lokal dengan memberikan masukan teoritis dari hasil kajian kami. Selanjutnya adalah menjaga kelestarian budaya, yang mana kami ingin mengangkat bahwa lagu Jawa, lagu daerah Jawa khususnya ilir-ilir dan juga cublak-cublak suang ini merupakan upaya leluhur etnis Jawa untuk melestarikan budayanya kepada para penerusnya. Seperti itu. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan penulisan artikel kajian etnolinguistik. Monggo Mbak Jihan, ditutup. Oke, terima kasih Pak David dan teman-teman yang telah mendengarkan pemaparan kami. Disclaimer dulu, ini kami menulisnya itu baru draftnya saja, belum masuk ke pembahasan. Jadi kalau misalnya Bapak David atau teman-teman yang lain punya pendapat lain, boleh disampaikan. Oke, terima kasih Restu dan Jihan. Nah, ini slide tentang apa ini? Ini template ya. Template-nya, Pak. Oh, kirain habis mendengarkan atau melihat presentasi tentang lir-ilir dan jeblok-jeblok suang, kita disuruh bikin avatar. Tidak, Pak. Perbandingan antara kisah avatar dengan lir-ilir dan jeblok-jeblok suang. Kan menarik gitu. Ya, analisa komparatif. Oke, ada pertanyaan? Saya tidak mau mendominasi pertanyaannya ya. Silakan yang lain. Jadi ini semantik.
Mungkin sekedar saran saja kalau bisa sebenarnya lirik dua lagu tersebut dimunculkan ya. Dan kemudian em, kira-kira ambil contoh makna semantiknya dari kedua lagu tersebut yang mana? Ini kan fokusnya upaya mempertahankan identitas budaya. Berarti makna-makna semantik yang ada di kedua lagu tersebut dalam hubungannya dengan pemertahanan identitas budaya, bukan begitu ya? Iya, Pak, betul, Pak. Konsepnya seperti itu. Dilihat dari perspektif etnolinguistik ya. Berarti kalau etnolinguistik, oke makna semantiknya. Etnografinya di mana? Atau etnologi. Bedanya etnologi dan etnografi apa tuh? Ada yang tahu nggak? Etnologi dan etnografi. Saya mungkin Pak. Silakan. Kalau bagi saya secara pribadi ya, untuk etnografi itu sendiri itu lebih ke metode pendekatan penelitian kualitatif yang basisnya itu peneliti turun ke lapangan untuk meneliti dan membaur ke masyarakat dan meneliti terkait kebudayaan. Sedangkan etnolinguistik itu lebih ke penelitian budaya, tapi dia lebih berfokus pada kebahasaan begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Oke, itu kan etnolinguistik, ini etnologi. Mereka mengatakan etnolinguistik itu percampuran etnologi dan linguistik. Oke, tadi etnografi saya kira betul ya. Jadi metode, ya, cara yang meneliti ya sebuah suku bangsa misalnya ya, sebuah golongan masyarakat. Betul. Tapi etnologi itu apa? Ini kalau saya lihat di Google itu ada beberapa penjelasan ini. Etnologi adalah analisis komparatif dari budaya yang berbeda. Tapi yang dibawa etnologi adalah ilmu tentang seluk-beluk etnis dan merupakan cabang antropologi budaya yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan zaman sekarang. Jadi ke kata etniknya ya sepertinya ya. Jadi mungkin saya kira sudah tepat ini ya. Jadi pendekatan etnik ya kan. Karena melihat di suku Jawanya kan ya. Sini ya. Jadi seluk-beluk tentang suku Jawa. Jadi etnologi, logi itu kan apa? Ilmu ya. Ilmu yang mempelajari eh, sebuah kelompok atau budaya masyarakat tertentu. Mungkin saya bisa tambahkan, Pak. Ya, Etnologi itu silakan. apa? Silakan. Menurut saya, yang saya baca, etnologi itu adalah sebuah studi ilmiah tentang budaya dan peradaban manusia, melibatkan pemahaman tentang cara hidup, Ya. kebiasaan, nilai-nilai yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok manusia dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Etnologi dalam penelitiannya tentang melibatkan etnologi ini melibatkan sejarah, bahasa, agama, seni, musik, sistem sosial dan segala aspek kehidupan manusia lainnya. Mungkin seperti itu, Ya. Pak. Oke, oke. Terima kasih. Bisa di-share ke kita dari mana sumbernya? Tapi ini saya kira bagus ya, supaya kita juga tahu berbagai istilah yang ada bahwa seringkali istilah-istilah yang muncul itu eh, sebenarnya intinya sama saja, atau mungkin ada perbedaan, tapi sebenarnya ada irisan juga, ya kan begitu. Dan seringkali justru istilah-istilah yang berbeda itu timbul eh, setelah istilah yang sebelumnya kan oleh sekelompok ilmuwan yang lain. Artinya kontestasi antara kelompok tertentu ya, misalnya kalau kita berbicara kembali tentang strukturalisme kan ya, atau poststrukturalisme itu kan apa Hamburg ya,
Hamburg School ya, sebagainya itu kan. Jadi kelompok orang filsuf Jerman ya, mereka berpandangan seperti ini. Terus ada Frankfurt, ada Paris dan sebagainya ya. Kontestasi-kontestasi yang ada gitu ya. Yang kalau di zaman dulu mungkin ketara sekali ya. Baik itu persaingan antar kelompok tersebut ya, perebutan pengaruh dan sebagainya. Jadi ini saya kira penting sekali buat kita semua untuk memahami ya, supaya tidak terjebak atau tidak bingung ya dengan berbagai istilah yang ada ya. Ya, terima kasih tadi ya. Nah, kalau kita ini saya tadi kan saya klik search-nya bahasa Indonesia, kemudian saya search bahasa Inggris, ada beberapa penjelasan spesifik tentang etnologi. Ya, misalnya dari Springer ya, saya kira itu bisa kita percaya sumber tersebut. Ya, ada dari JSTOR juga. Ya. Jadi tadi mungkin grafi itu lebih ke caranya ya, sementara etnologi itu lebih ke keseluruhan ya, ilmunya itu sendiri. Kadang-kadang dipahami sebagai etnik ya, bagian dari antropologi ya. Jadi lebih ke tadi kan kalau tidak salah mengatakan pedesaan tadi ya, walaupun oleh Krisda Laksana ya, walaupun kemudian makna itu Tidak meluas. laksana. Krida Laksana kok gitu ya. Nah, itu ya. Itu saya kira em, ya itu istilah-istilah yang ada. Dan kalau saya tidak salah di bukunya Joseph Errington itu ada dua istilah di situ yang ternyata sebenarnya sama awalnya, kemudian berbeda. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngasih dulu kalau sudah membaca. Ayo, supaya kita tidak bingung. Di Sasindo ada istilah itu, tapi kita tidak memakai istilah itu di. Jadi program studi S1 Sasindo tidak memakai istilah itu. Memakai istilah itu, kami tidak memakai istilah itu. Ada yang tahu? Istilah apa tadi, Pak? Ya itu Filologi. tadi kan. Filologi, Pak. Iya, Bukan. maksud saya Oh, ada istilah yang awalnya itu sebenarnya artinya sama, tapi yang muncul saat yang satu muncul lebih dulu dari yang lainnya. Tapi perkembangan selanjutnya ternyata dua istilah itu kemudian dimaknai berbeda. Ya, filologi yang sebenarnya sama dengan yang tahu filologi ya. Perpustakaan. Apa Restu? Perpustakaan. Coba dicek lagi. Kepustakaan. Kajian kepustakaan. Kalau filologi Kaji- sendiri tentang mengkaji tentang arsip, Pak, biasanya arsip lama. Oh, iya kalau maknanya sekarang, tapi makna di bukunya Joseph Harrington itu. Nah, ya manuskrip ya maksudnya ya, tidak hanya Ya, manuskrip. tidak biasanya naskah kuno. Ya, Kalau itu. di bukunya arsip kolonial, Pak. Oh begitu. Iya. Sebentar, sebentar. Nah ini yang menarik gini, ternyata di sini etnologi itu komparatifnya. Nah ini kan saya maksud ya. Ini kalau menurut apa ini Yale ini ya, Ethnology and Ethnography and Anthropology. Ini oleh ini nama orangnya. Nah ini. Nah tolong ini mungkin dipastikan ya. Jadi
Saya kira kita ketika ikut arus besar ya, sama seperti yang saya katakan minggu lalu, ya kita ini adalah para pendatang baru ya istilahnya ya. We are the small people ya among the giants. Sehingga mungkin saya kira untuk as a start gitu ya, kita pastikan ikut yang mana dulu ya, ikut giant yang mana dulu gitu ya. Ini belum lagi pertentangan kalau di linguistik itu antara Noam Chomsky sama siapa? Pencetus behaviorisme, Sorry? pencetus teori behaviorisme, Pak, mengenai pemerolehan bahasa. Oh iya, enggak tentang ini, tentang apa? Jadi kalau Chomsky itu kan mengatakan innate itu loh, apa? Bahasa itu sudah ada di dalam otak manusia ya. Universal grammar ya, UG. Innate capacity. Ya, itu ya. Itu kan Chomsky di kalangan itu. Terus kemudian ada lagi kalangan yang satunya, systemic functional, kalau tidak salah. Jadi kalau yang apa universal grammar itu sebenarnya manusia itu sudah punya satu set perangkat bahasa ya di dalam otaknya. Nah, bahasa apa yang berkembang ya tergantung pada di tempat mana dia besar ya dilahirkan dan besar. Sementara yang satunya melihat bahwa bahasa itu berkembang karena faktor luar ya, faktor apa namanya nurture ya misalnya pembelajaran dan sebagainya, ya. Interaksi sosial itu. Itu kan dua kubu besar ya, yang kemudian mempengaruhi linguistik. Ya, saya kira ada beberapa kelompok juga sebenarnya di situ ya. Oke. Nah, ini mungkin satu info saja ya. Jadi kalau ini kan lebih ditamakan komparatifnya ya. Tapi saya tadi setuju ya bahwa etnografi itu biasanya lebih ke metodenya ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini tapi di misalnya punyanya Springer, Encyclopedia of Sciences and Religions ini. Nah, ini. Study of Humans as Cultural Beings. Jadi ini kuliahnya di sini, Cultural Beings. Ya, jadi melihat pola budaya ya, yang memengaruhi, mengkonstruksi, mengubah. Ya. Nah ini mungkin kalau kita kembalikan ke dua lagu tersebut, saya kira mungkin bisa dilihat sejarahnya ya, siapa penciptanya, mulai kapan munculnya, tujuan awal dari penciptaan lagu-lagu tersebut apa. Seperti itu, apakah sudah dilakukan Restu dan Jihan? Untuk penciptanya sudah, Pak. Tapi kami masih berusaha untuk mengkaji ini, makna yang terkandung dari lirik-lirik lagunya. Untuk apabila dikaji dari arti bahasanya secara langsung sudah ketemu, namun pasti ada makna tersembunyi dari bahasa yang disampaikan dari maksud dari lagu itu. Seperti itu. Oke, yang disebut makna semantiknya lebih spesifik memakai apa ini? Kira-kira ada teori semantik tertentu yang dipakai? Mungkin ini kalau belum bisa sekedar saran saja. Belum, Pak. Untuk ini teori semantiknya masih kami masih berusaha mencari, Mbak Nah, Jihan. iya kan setahu Mungkin saya ada banyak saran, Pak. Siap kami terima. ya dari yang lain coba. Saya tidak fokus ke semantik soalnya. Ya, jadi tolong dicari-cari data pustaka tentang studi semantik ya.
dipastikan mana yang akan dipakai. Saya kira banyak ya studi semantik yang seperti apa. Nah, ini sekali lagi kalau kalau saya ya itu harus kita lihat lagi, cek lagi eh, related studies-nya itu. Ya, related studies itu kan semacam kita apa namanya untuk memastikan bahwa yang kita lakukan ini berbeda, jadi gapnya ya kan. Tapi sekaligus tidak terlepas atau terputus sama sekali dari yang sebelumnya, ya kan? Karena kemudian ketika di kajian atau pembahasan atau discussions itu kemudian kita bisa kaitkan ya persamaan dan perbedaan antara studi kita dan studi sebelumnya. Sekaligus kemudian kita cari apakah di teori utamanya itu ya apa yang atau apakah misalnya ini masuk semua ke teori yang kita pakai atau tidak seperti itu, ya kan? Nah tadi dikatakan tujuannya apa tadi? Untuk Memberikan masukan teoritis, Pak, untuk menjaga kearifan lokal. nah ini seperti apa wujudnya? Itu kan tataran teori ya, tataran. Saya belum bisa membayangkan memberikan kajian teoritis untuk pelestarian budaya. Iya, betul. Terus tadi, Jadi maksud, silakan. iya, coba ya Pak ya, mungkin kalau ada salah mungkin nanti bisa dibenarkan. Nah, ini Jadi tidak sebenarnya masuk tidak untuk, sebenar salah ini saling belajar ya. iya, eh, dari kami sebenarnya ini ingin mengkaji kenapa mengambil teori semantiknya yang mau dikaji, karena kami ingin melihat bahwa sebenarnya dari makna lagu yang terkandung di ilir-ilir dan juga cuplak-cuplak suang ini ada makna-makna tersembunyi, seperti kalau yang saya baca, yang saya sudah baca itu dari lirik lagu ini lir-ilir, sebenarnya kayak lir-ilir tandur rewe sumilir kayak gitu. Tandur tandur rewe sumilir ini maksudnya lebih seperti tanamannya sudah menghijau. Ini apabila dianalogikan terhadap kehidupan manusia, ini adalah bayi bayi atau anak muda yang merupakan bibit untuk melanjutkan kehidupannya seperti itu, Pak. Jadi kami ingin mengkaji makna-makna makna sebenarnya bukan hanya makna yang tersurat tapi juga yang tersirat seperti itu. Jadi nilai apa yang mau diajarkan dari leluhur kepada generasi penerusnya seperti itu. Mungkin Mbak Jihan bisa menambahkan. Kalau dari yang saya lihat dari arti dari jeblak-jeblak suung salah satunya ya Pak, dari jeblak-jeblak suungnya kenapa saya lupa ya. Pokoknya artinya itu suweng itu diartikan sebagai kekayaan kekayaan tapi nggak boleh diambil secara serakah gitu Pak. Hmm, hmm. Nah ini tadi Ilham memberikan saran semantic triangle. Ya ini sepertinya studi semiotik ya. Semiotik itu makna ya yang terkandung dalam sebuah kata ya kalau nggak salah ya. Simbol ya, menyimpulkan apa ya? Simbol ya, simbol atau makna dari sebuah kata. Oh, ini bisa dicari. Figuratif ya. Figuratif itu kan gaya bahasa ya, hanya metafor dan sebagainya. Gitu. Ya, menyiratkan apa? Penuh dengan metafora. Ya, ya metafora ya. Tandure wis sumilir itu artinya apa? Ya, Personifikasi sepertinya, Pak.
Personifikasi itu kan non-humans yang Oh iya iya, oh, iya betul. ah, ah, ya kan human tapi bersikap seakan-akan seperti human ya. Misalnya pohonnya berjalan-jalan itu kan personifikasi. Ya, pohonnya melambai-lambai seperti tangan manusia. Ya, ya ini misal aja coba dipelajari. Saya kira banyak ya. Jadi, kalau metafora itu kan perlambang sesuatu ya. Mengatakan ini itu maksudnya apa? Gitu. Ya, ya personifikasi itu inanimate menjadi animate. Ya. Ya, ini menarik ini. Dari hanya satu dua klik aja. Ya ini juga teori of meaning bisa banyak ini definition teori, simbol teori banyak. Ogden and Richards. Ya. Ya, menarik ini. Ya ini misalnya anjing ini eh, ya seperti ini. Nah, dalam bayangan kita anjing itu ya muncul apa? Menggonggong ya parkir atau sign model. Oh ini kalau ini sign itu nggak tahu ya di lebih ke gambar kayaknya ya. Oke. Ya banyak ya saya kira itu yang bisa dipakai ya. Ini misalnya atau ya eh, ketik aja semantik teoris. Dia akan di misalnya ini. Tinggal dicari lah, cari. Tapi tadi satu, hubungannya dengan generasi sekarang apa? Nilai yang terkandung pada lagunya, Pak. Nah ya, maksudnya kan Ada nilai yang berarti kalau relevansi dari kan? iya Relevansi. relevansi. Ya, lagu tersebut kan nggak tahu kapan diciptakan, di zaman apa. Kalau yang Lir-Ilir itu dari zaman Wali Songo, Pak, diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Nah, dilihat situasi masyarakat pada saat itu seperti apa. Nah, saya kira etnologinya di situ, komparatif kan. Komparatif dalam makna longitudinal ya, di satu masyarakat budaya yang sama tapi berbeda waktu. Nah, sehingga relevansi dari lagu tersebut pada zaman sekarang apa? Ya, apa nilai-nilai dari lagu tersebut yang masih relevan di zaman sekarang misalnya. Jadi bisa misalnya dicontohkan bahwa mungkin cari referensinya bagaimana apa masyarakat Jawa dari sisi budaya maupun bahasa itu makin kehilangan identitasnya dan sebagainya mungkin begitu ya. Dan bagaimana misalnya kalau lagu ini di, dimunculkan lagi, saya nggak tahu, tentu saja mungkin dimunculkan laginya tidak bisa dengan model yang dulu itu munculnya pada momen apa, ya kan? Misalnya lirik-lirik ini dinyanyikan pada saat apa? Atau jeblok-jeblok suang. Pada saat misalnya gini, jeblok-jeblok suang dinyanyikan anak-anak yang bermain di apa namanya di sore hari menjelang maghrib misalnya. Nah, karena kondisi pada saat itu memungkinkan, ya apalagi di masyarakat desa
dengan masyarakat agraris, ya, ciri masyarakat agraris di mana biasanya di sore hari itu praktis semua kegiatan itu selesai, misalnya kegiatan saat di sawah dan sebagainya ya. Sehingga biasanya kemudian anak-anak itu berkumpul dan kemudian menyanyikan lagu tersebut. Nah, apakah ya monggo dipromot di sekolah-sekolah basis NU misalnya coba kalau itu berarti studi ini eh, observasi atau apa wawancara misalnya, monggo. Jadi ditentukan metodenya apakah cukup dengan apa namanya wacana, analisa wacana ya, diskurs ya, atau mungkin dengan melakukan pengamatan misalnya dengan melakukan wawancara ya. Tapi dilihat kemudian lagu ini kalau tadi misalnya ingin ditempatkan pada konteks saat ini, maka di konteks yang seperti apa? Karena saya rasa misalnya ya kalau mungkin di masyarakat di desa mungkin masih memungkinkan, tapi di kota misalnya di mana anak-anaknya itu sudah sekolahnya full day, ya kan? Atau habis pulang sekolah, misalnya kalau di negeri kan ya sudah siang apa agak siang sudah pulang ya, tapi mereka lanjut les, lanjut ini dan itu ya, atau memilih tetap di rumah ya, bermain HP dan sebagainya. Ini konteks zaman sekarangnya seperti apa? Dengan fokus tetap di masyarakat etnis Jawa. Nah, itu saya kira yang perlu diperhatikan ya. Kamu lupa. Lah iya, loh ilir-ilir sama jeblok-jeblok suang itu apa paling pas dinyanyikan bersama-sama atau sendiri ya? Biasanya sepertinya bersama-sama eh, mengiringi permainan, ya kan? Dan yang notabene kalau di masyarakat kota, saya tidak tahu, mungkin masih jarang, mungkin di ini di Surabaya yang apa istilahnya daerah-daerah padat penduduk misalnya itu mungkin masih ada, saya kurang tahu. Nah ini coba konteksnya dilihat lagi ya. Masyarakat urban ya yang berada di kampung misalnya. Dan misalnya kami ini sedang menyusun modul apa namanya pemanduan wisata dalam bahasa Inggris untuk Kampung Peneleh. Nah, Kampung Peneleh itu kan sebuah contoh kasus yang luar biasa ya. Sekedar informasi saja. Jadi Kampung Peneleh itu menjadi semacam laboratorium hidup untuk berbagai penelitian sebenarnya. Karena menarik, berada persis di tengah kota dengan ciri khas yang masih sangat kampung, tapi mempunyai sejarah dan juga apa ya, ya sejarah, ya kondisi yang unik ya, sejarahnya cukup lama, ya ada sejarah misalnya dari mulai zaman Majapahit sampai penjajahan Belanda dan sampai sekarang. Dan mungkin secara etnis juga eh, mayoritas Jawa masih ya, walaupun ada berbagai etnis yang lain di sana dan itu sangat menarik untuk dilihat. Nah, kalau mungkin ingin melakukan studi lapangan ya bisa main-main ke sana ya. Eh, nggak tahu Anda kenal Mas Obed nggak? Mas Obed Rahman, itu staf kependidikan di FIB. Dia biasanya yang menghandle sosial media ya dan pemberitaan. Nah, kalau ingin tanya tentang penilai, bisa itu. Termasuk apakah misalnya lagu Lir Ilir dan Jublek Jublek Suwang itu
masih menjadi penanda budaya di sana. Itu akan menarik saya kira. Tapi omong-omong itu lagu tersebut Anda akan ajukan di ICAS 2024 nggak? Di sini? Apa itu Pak? ICAS. Tahun depan di UNER. Oh, Loh, belum saya share ya? kayaknya udah Pak, tapi lupa. Loh. Baru diinfo, belum jadi di-share, Pak. Baru diinformasi saya baru sekarang ini. Enggak, infonya sudah pernah sebelum Iya. UTS, cuma Pak David sepertinya lupa untuk share ininya. Loh. Nih penele ini. Eh, deadline sudah berakhir, tapi mungkin coba tanyakan Bu Lina ya. Bu Lina adalah panitia inti. Bu Lina Puryanti, Wadik 3 FIP. Dia Anda bisa memilih ya, ini. Banyak subtema-subtema di sini yang saya kira bisa masuk. Misalnya tadi lir ilir dan jublak-jublak suwong itu masih bisa masuk ke ini. Ya, ontologis misalnya. Hmm. Atau inilah mungkin budaya, tapi ini saya kira kalau memang ada praktek-praktek budaya di situ ya. Minimal bisa masuk ke sini. Nah, monggo dicoba saja ya. Saya tanyakan apakah iya ini deadline-nya sudah kemarin nih. Atau minimal kalian ini lah harus attend ya. Harusnya tahun depan masih di sini kan ya. Semester 3 kan berarti ya. Insya Allah. Insya Allah. Rencananya mau disubmit di jurnalnya FIB aja, Pak. Loh iya, sambil di jurnal sekaligus dipresentasikan. Itu kan boleh, ya kan? Ini date-nya. Ya saya coba saya cek apakah masih bisa ya Ilham ya? Oh maksudnya masih di sini. Saya kira masih bisa. Iya, Pak. Iya iya masih. Kecuali kalian fast track ya. Ini jalur fast track, jalur cepat ya. Sekarang kan 3 semester bisa selesai. Iya. Itu jalur buat ya. Oke, saya kira seperti itu ya. Saya kira tadi saran-saran ya, diskusi sudah banyak. Wah, mau menikmati suasana Surabaya. Jangan keterusan loh Ilham ya. Nanti bisa-bisa kecantol di Surabaya ya. Tapi saya akan pasti tidak kecantol dengan suhu udara kotanya ya. Tidak kecantol itu bukan kecantol siapa ya. Kecantol maksudnya suasana kotanya dan sebagainya. Nggak masalah, nggak apa-apa kan ya. Tetap di Surabaya. Oh, bukan enggak lah, ya kan tetap di Surabaya, tapi eh, naik apalah istilahnya, naik ini ya, menjadi yang lain gitu loh. Ya. Oke, saya kira begitu ya untuk etnolinguistik ya, bahasa daerah, bahasa dan budaya. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke bukunya Pak Joseph Errington ini, yang menurut saya pribadi cukup menarik dan secara pribadi juga sedikit banyak membuka mata saya ya minimal ya akan kondisi-kondisi yang terjadi ya,
di masa lampau. Yang efeknya itu kita rasakan sampai sekarang. Ini dia. Oke, ada ini mungkin sebelum kita ada yang mau nah ini menarik ini gambarnya ya. Ada yang mau berbagi major takeaways, kesan-kesan utama yang kalian dapatkan dari buku ini seperti apa. Ini bukunya tidak terlalu tebal ya, 211, terdiri dari 7 bab saja. Nah, kita bisa melihat di covernya ini ya. Ini yang sebelah kanan saya asumsikan adalah seorang kulit putih ya. Dan ini yang sebelah kiri mungkin penduduk lokal ya. Dan sepertinya ada semacam diskusi antara mereka berdua ya. Ada coretan-coretan di sini, saya tidak tahu ini bahasa apa. Ya, sepertinya orang kulit putih ini mencoba memahami bahasa dari orang lokal tersebut. Dan mungkin membuat semacam sistem ortografinya ya. Karena mungkin seperti yang kita tahu banyak bahasa di berbagai tempat itu notabene sebenarnya bahasa lisan kan ya, bukan bahasa tertulis. Dan tidak tahu, coba dicek apakah saya salah mungkin. Penulisan bahasa itu memang diawali oleh sejarah kolonialisme awalnya. Jadi bahasa-bahasa yang ada menjadi tertulis itu notabene sebenarnya bentuk atau sumbangsi yang atau sumbangsi, masa sumbangsi ya. Bentuk ini ya, wujud dari salah satu wujud dari kolonialisme. Kecuali mungkin beberapa bahasa yang lain ya, misalnya, dan sekali lagi tolong saya dicek, bahasa Cina, Jepang itu merupakan usaha dari bangsa mereka sendiri ya kan. Tapi bahasa-bahasa yang memakai sistem alfabet itu saya kira kok sedikit banyak dipengaruhi oleh kolonialisme ya. Dan saya kira ada juga itu penjelasan tentang bahasa Jawa, coba dicek. Kalau nggak salah di sini ada pembahasan tentang bahasa Jawa. Bagaimana huruf Jawa itu muncul. Agak lupa saya di chapter yang mana ini. Iya, chapter 3, Pak. Chapter 3 ya. Iya. Apa dikatakan tentang apa di situ, Nuhan? Chapter 3 ya. Oke, terlalu lama ya pakai Japanese. Japanese ya, cara bahasa Jawa. Nah ini, two stories about Sanskrit and Japanese.
Nah, ini bisa dilihat ya, perumahan di Jawa. Ya, pengaruhnya dari India. Iya, betul. Awalnya memang. Tapi ketika Belanda itu mengalihkan perhatiannya makin Dari khusus ke Pulau Jawa. Dari awalnya sebenarnya mereka itu kan fokusnya di luar Jawa ya, di daerah-daerah penghasil rempah ya, Maluku dan sebagainya. Dan kemudian mereka melihat bahwa Jawa itu bisa dieksploitasi juga misalnya. Nah, awalnya ternyata yang dipakai adalah kawi. Kawi itu kalau nggak salah memakai huruf Arab, tapi kalau dibaca berbahasa Jawa kalau nggak salah ya, atau Jawa Pegon kalau nggak salah ya, kalau nggak mistaken ya. Jadi memakai apa aksara alfabet bahasa Arab, tapi sebenarnya itu bahasa Jawa kalau dibaca. Nah, kemudian ya, dari awalnya Sanskrit ya, dan itu sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, agama Hindu-Buddha, dan kemudian diciptakanlah sistem bahasa Jawa itu sendiri. Oh, oke. Sorry, my mistake then. Ya, beda ya, Kak Pekon sama Cikawi ya. Oke. Berarti notabene sebenarnya diambil aksara Jawa itu dari Kawi ya. Kalau kita baca di sini. Nah, ini nih, periodisasi bahasa Jawa, Old, Middle, Modern. Nah, kalau kita lihat di sini, ya Edward Said ya, terkenal dengan apa? Teori apa? Edward Said? Post? Orientalism. Ya, orientalis. Sebenarnya jawaban terhadap orientalism, post kolonialism. Ya. Orientalism itu kan cara Barat memandang Timur ya, dan itu kan sudah dimulai beberapa abad sebelumnya ya. Jadi orang-orang Barat dengan kacamata Barat, mereka melihat atau mereka meneliti tentang budaya, bahasa, dan agama yang ada di sisi timur mereka. Sehingga kalau kita bicara tentang sisi timur, maka itu kan menyangkut Asia biasanya ya. Dan Asia itu kan begitu besar ya, begitu beragam. Ya, misalnya dari sisi agama ada Islam, ada Hindu, Buddha, sekaligus agama-agama eh, lokal, terus agama-agama yang ada di Asia Timur misalnya.
Ya, mirip Thailand. Ya, ya, saya kira pengaruh dengan beberapa bahasa di Asia Tenggara itu pasti ada. Oke, itu yang tentang bahasa Jawa. Tapi kita lihat kembali ke apa yang dia katakan di, saya kira di sini yang sangat profound itu. Di preface. Ada yang sudah baca preface-nya? Ini ya. Yang memakai istilah colonial agents. Colonial agents ini bisa macam-macam. Bisa betul pejabat pemerintah kolonial itu sendiri, misalnya kalau Inggris maka pejabat pemerintah kerajaan Inggris, bisa ilmuwan yang dipekerjakan oleh kerajaan Inggris, bisa rohaniwan, ya, yang memang biasanya saat imperialisme atau kolonialisme itu muncul, maka biasanya ikut juga kan. Misalnya di bab ini kan kita melihat peranan dari, nah ini, Spanish Friars itu ya. Ini dalam konteks Amerika Latin ya. Nah, yang menarik ini proto-national languages. Bahasa Indonesia itu masuk ke kategori proto-national languages. Dan coba Anda baca sendiri, di mana kira-kira peranan Belanda di situ. Jadi coba dilihat di bab 6. Ya, colonial linguist. Coba kita renungkan ya, ketika para penjelajah-penjelajah itu ya dengan maksud untuk mengeksplorasi ya, mengeksplorasinya dengan tujuan entah menguasai, entah tujuan membeli, berdagang dan sebagainya. Terus bagaimana mereka bertemu dengan sebuah suku bangsa yang bahasanya sama sekali tidak mereka mengerti misalnya. Sehingga tentu saja mereka akan membawa ahli-ahli bahasa, ya orang-orang yang bisa memahami bahasa lokal atau bisa dengan belajar dengan cepat bagaimana bahasa lokal itu diucapkan misalnya. Kemudian juga karena sistem tulis dari negara-negara kolonial biasanya sudah sangat maju, maka ada usaha kemudian untuk
menuliskan bahasa-bahasa tersebut. Ya. Yang sedikit banyak kemudian juga ternyata memengaruhi, ya, memengaruhi misalnya tata bahasa karena notabene kan yang awal menuliskan adalah para kolonialis tersebut. Nah, ini saya kira buku ini menarik di situ untuk bisa kita mengerti ya jalanannya. Nah, kalau bicara tentang rohaniwan-rohaniwan, ini maka kalau kita lihat di bab 2 itu ada beda dengan bab 5. Di Amerika Latin misalnya, maka yang awalnya berperanan adalah para rahib ya Spanyol yang notabene Katolik, tapi kemudian ya eh, apa namanya ada perbedaan waktu mungkin berapa ratus tahun ya, jadi mungkin sekitar 1800-an terutama saya kira ya, dan mungkin itu terus sampai 1900-an itu peran ini Pentecost ya, para penyebar agama Kristen Protestan misalnya. Anda bisa baca di bab 5. Ya, dan kemudian bertanya pidgin. Ada yang tahu pidgin? Ya, Pentecost ya. Bahasa Indonesia Pentakosta ya. Penginjil ya. Ada yang tahu pidgin? What is pigeons? Or what are pigeons? Apa itu pigeons? Kalau yang saya baca Pak, pidgin itu saya tidak tahu apa artinya ya. Cuman di sini Hmm. setelah saya baca itu dikatakan sebagai bahasa campuran antara bahasa asli dengan penutur asing. Iya, Gitu. memang. Dan lebih banyak ke bahasa Inggris ya. Iya, yang saya baca seperti itu. Ya. Jadi kan begini, kalau ya maklum ya zaman dulu ya kita bisa bilang bahwa standarisasi bahasa itu pasti tidak segencar sekarang. Eh, institusionalisasi edukasi ya jelas sangat berbeda. Jadi dulu bahasa itu bersifat tutur ya lisan, interaksional, situasional, sehingga kemudian bahasa itu akan notabene dipengaruhi oleh situasi lokal. Jadi ketika misalnya eh, katakanlah kaum penjajahnya itu adalah Inggris ya, bangsa Inggris, misalnya katakanlah di Nigeria katakanlah ya, dari kolonialis Inggris ke penduduk lokal, ada kecenderungan kolonial Inggris memakai bahasa Inggris yang ditangkap oleh penduduk lokal dengan bunyi dan segala macam yang mungkin tidak utuh, penuh dengan berbagai aturan yang ada, ya sehingga kemudian lambat laun berkembang menjadi pidgin English itu, ya. Ya, bahasa Inggris lasa lokal lah gitu istilahnya begitu ya. Yang ada eh, pengaruh-pengaruh baik secara pengucapan maupun secara kosakata dan gramatika dari bahasa lokal. Berarti Singlish juga bisa disebut pidgin ya, Em, Singapore English. Enggak ya? Mungkin tidak ya, karena Singlish itu agak sedikit berbeda. Singlish itu, nah ini, saya kira entah itu masuk pidgin atau enggak ya. Soalnya Tapi kalau misalnya kata si Errington ini kan kalau di Persia Pentakosta itu
Pidginnya berkembang karena adanya apa ya, efek dari si peng, penggait apa ya, si penggerak Pantai Costa itu tersebut. Jadi Ya, kalau misalnya di Singapura berarti kan Singapura dijajah oleh Inggris. Inggris mungkin kalau saya tidak salah. Jadi setiap semua apa ya, semua komunikasinya itu diganti menjadi bahasa Inggris atau mungkin ditambah dengan beberapa bahasa yang mereka kuasai. Kan di Singapura yang kita tahu ada 3 ras besar, Hmm. jadi jadilah Singlish seperti itu, Gap. Nah, ini Singlish itu lebih ke cara apa aksen, ya aksen 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 mengucapkannya. Tapi kalau kita dengar sebenarnya standardized, ya dengan sedikit pengaruh-pengaruh atau dengan apa namanya bumbu-bumbu bahasa-bahasa Melayu dan Cina, ya, ataukah pigeonize. Jadi pigeonize itu mungkin eh, kalau pengaruh bahasa-bahasa yang lain ke dalam bahasa Inggris itu mungkin tidak sebesar di pidgin. Jadi pidgin ini cukup besar pengaruh lokalnya itu. Ya. Kalau pemahaman saya seperti itu. Nah, Singlish ini tidak sampai sebegitu ekstrim. Mungkin Singlish itu sudah Kreol, Pak. Soalnya kan kalau Hmm. misalnya zaman penjajahan dulu kan memang ada bahasa yang tercampur sama bahasa Inggris. Ya. Terus karena si kan habis itu jadi pidgin ya Pak ya. Nah habis itu lama kelamaan si pidginnya ini kayak jadi Sendiri. bahasa sendiri lalu kayak ada turunan lagi jadi Singlish jadinya Kreol karena kalau yang saya tahu Kreol itu turunannya pidgin. Hmm. Terus saya melihat si Singlish itu hmm, karena gimana ya kayak udah jadi bahasa sendiri gitu loh Pak. Jadinya Kreol. Oke, saya kira kita tampung dulu ya. Apakah Singlish itu pidgin, Creole, atau sebenarnya ya just English? Berarti ada 3 kemungkinan. Nah, coba ini berarti tugas Anda mencari ya referensinya. Apakah masuk ke pidgin, Creole, atau tetap English ya? Ya, English tapi in a Singaporean way gitu. Ya. Karena kok gini masalahnya, masyarakat Singapura sendiri sangat ini ya well educated ya, saya kira ya. Dan kalau kita dengarkan sebenarnya yang kalau di banyak masyarakat itu apa namanya lebih ke aksennya saja ya dan sedikit pengaruh sedikit ya kosakata dari bahasa lain di Singlish. Lebih ke aksen ya kalau saya dengarkan. Tapi pidgin itu lebih dari itu. Ya. Dan tadi yang dikatakan in such a way dan bahkan kemudian bisa menjadi kreol tersebut. Tapi di pidginnya itu kita masih cukup bisa menangkap. Ya kalau kreol mungkin sudah agak susah. Traces ya apa istilahnya jejak-jejak bahasa Inggrisnya. Itulah. Ya coba ya tolong dicari ya. Jadi saya juga tidak bisa menentukan apakah itu pidgin atau kreol atau just English actually in a Singaporean way. Ya ada yang lain? Ada yang mau Saya, Bang, silakan. kalau menurut artikel
oleh Richard pada tahun 2019, Inggris di sini didefinisikan sebagai dialek dari bahasa Inggris yang digunakan masyarakat Singapura sebagai masyarakat lingua franca yang dipengaruhi oleh bahasa Cina dan bahasa Melayu. Mm-mm. Seperti itu. Oke, jadi dialek. Nah, Ya, bedanya dengan pidgin apa? kalau pidgin mungkin Saya Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya, yang saya baca ini Pak di beberapa artikel, dari pemahaman saya ini, saya menyimpulkan bahwa pidgin itu dia lebih ke fokus untuk mengubah secara total bahasa itu. Kalau kalau Creole tadi yang dimaksud itu dia kayak hanya ada peminjaman kayak apalagi loan, peminjaman kosakata tertentu yang kemudian diadaptasi menjadi bahasa asli seperti kayak Singaporean English, itu dia masuk ke kategori Creole. Nah, kalau pidgin itu misalkan di Afrika sana, contohnya misalkan dia bilang turn on your headlight, terus di Afrika tulis di situ put him on headlight belong you. Nah, mereka tulis dalam bentuk yang tidak baku, tapi orang-orang Afrika sana mengerti, oh maksudnya ini. Itu kayak lebih ke bahasa kontrak yang memang disetujui antara kedua belah pihak dan tidak mendiskriminasi atau apa ya, kayak menyudutkan salah satu pihak begitu dalam penggunaan bahasa tersebut. Jadi kayak tatanan bahasanya itu disesuaikan sama mulut penutur yang ada di daerah kolonial itu. Misalkan di Afrika, misalkan mereka tidak bisa mengucapkan kayak turn dengan sempurna seperti itu. Makanya orang Inggris kemudian bilang, oke, kamu gunakan saja put in, begitu. Put in, itu kan artinya put. Itu sebenarnya kan digunakan dalam bentuk aslinya itu put in, tapi orang Inggris bilang, oke, kamu gunakan saja put in seperti itu. Itu contohnya ada di Google, Pak. Kurang lebih Oke, seperti itu. oke, oke. Terima kasih. Jadi mungkin masuk ke Creole tadi ya. I see. Oke, ya nice. Ya kita bisa lihat di sini ya apa yang terjadi di Afrika ini. Bagaimana biasanya orang kulit putih ya, kadang kemudian eh, memilih ya satu bahasa lokal yang kemudian mereka perluas ya, mereka pakai itu di suku-suku yang lain. Padahal suku-suku itu sebenarnya sudah punya bahasanya sendiri-sendiri. Ya, apa yang terjadi di Afrika itu saya kira cukup kompleks ya. Nah, ini seperti ini bisa dilihat ya. Nah ini unitary languages ya. Jadi mereka menciptakan sebenarnya bahasa. Nah, look out. Oke, thank you. Ilham. Ya termasuk kemudian memetakan ya bahasa-bahasa itu kan. Dari sudut pandang ini ya misalnya ini sudut pandang tentu saja orang-orang kulit putih ya. Di sini ini bahasa ini dan sebagainya. Ini kan hasil hasil mereka semua ini. Put him on headlight belong you. Ya itu pidgin ya. Jadi apa yang didengar ya, kemudian ya itu yang ditulis lama-lama. Kalau tidak salah pidgin itu kemudian juga jadi kan gini awalnya bahasa lesan saja bahasa sehari-hari ya daily language atau transactional language, tapi kemudian lama-lama terstandardisasi, kemudian menjadi bahasa tulis, dari bahasa tulis kemudian menjadi bahasa yang diajarkan, sehingga kemudian kan menjadi terstandardisasi, ya, ya,
Jadi memang begitu. Jadi kalau kita lihat bisa di Nigeria ya, dan itu pidgin itu dianggap berguna karena di sana lebih dari satu suku bangsa misalnya, dengan bahasa mereka masing-masing. Dan itu juga seringkali dipakai untuk kemudian mempersatukan. Ketika wilayah-wilayah kolonial itu sudah dibagi-bagi ya kan, misalnya Nigeria itu jajahannya Inggris, yang utara jajahan Perancis, ya. Sehingga kemudian bahasanya itu dianggap menjadi bahasa yang karena misalnya kita lihat Nigeria ada yang di utara itu suku-suku tertentu, di selatan juga berbeda suku-sukunya, sehingga mereka menjadi apa namanya dipersatukan oleh justru oleh bahasa yang diciptakan ya tersebut ya. Nah, ini kalau kita lihat konteks bahasa Indonesia, ini yang menarik ya. Kita lihat konteks bahasa Indonesia. Ini proto-national languages. Dan tidak hanya di Indonesia, proto-national ini. Di Kongo misalnya katakan, di Afrika sana. NI ini Indonesia ya, North East Indies ya. Itu belum ada Indonesia. Nah, Swahili itu sebenarnya bahasa lokal. Ya, tapi kemudian berkembang, meluas. Nah, kemudian lihat ini. Nah, ini partly create an imperial Malay. Karena Malay itu aslinya bahasa pasar ya. Ada dua sebenarnya, bahasa kerajaan, bahasa kalangan bawah. Nah, ini yang menarik, mungkin satu apa namanya eh, fenomena atau outlier ya, atau kita sebutnya apa? Pemakaian bahasa Indonesia itu justru mempersatukan ya berbagai suku bangsa yang ada di daerah jajahan Belanda. Ini from pidgin to language. Dan ternyata itu juga cara Eropa untuk apa? Memendung ini pengaruh bahasa Arab. Ternyata, dan ternyata itu usaha yang sama dilakukan oleh Belgia di Kongo dengan makan bahasa Swahili, ya. Nah, ini kondisi ini kenapa Malay? Pak, bisa saya tambahkan? Ya, silakan. Ada suatu artikel yang pernah saya baca, Pak, dulu ya, tapi udah lama saya udah lupa juga judulnya. Katanya kalau di Malaysia, Singapura, Indonesia itu kayak penyerapan kosakata-kosakata
asing seperti dari Belanda ataupun Inggris itu sebenarnya tidak disengajai begitu, dan perlu waktu bertahun-tahun lamanya untuk masyarakat di sana, masyarakat lokal di sana itu untuk bisa mengadaptasi bahasa tersebut sebagai bahasa kebiasaan mereka. Nah, perbedaannya ini dari yang saya lihat terkait pidgins ini. Pidgins ini dia seperti kayak disengajai begitu penggunaannya. Jadi kayak ada mungkin seperti penekanan atau aturan By design. ataupun kayak paksaan begitu dari pihak kolonial Hmm. untuk orang lokal itu menggunakan bahasa itu supaya mereka juga bisa mengerti dan memahami maksud dari komunikasi yang ataupun Iya, percakapan interaksi yang mereka lakukan ke orang-orang kolonial seperti memang. penjajah kayak gitu. Iya, pertama begini, kalau kita lihat, notabene Belanda berbeda dengan Inggris, di mana Inggris menganggap, oke, sudah diajarkan bahasa Inggris saja nurut sama kita, ya kan? Belanda nggak mau. Belanda nggak mau orang di tanah jajah mereka menguasai bahasa Belanda karena mungkin takut nanti mereka merasa sejajar, ya enggak? Sehingga kemudian kalau kita baca di sini, mereka kemudian melakukan riset. Apa sih bahasa yang bisa dipakai? Bahasa Jawa. Kayaknya terlalu susah. Bahasa Arab, jangan nanti kan kalau di ini kan apa namanya? Mereka juga melakukan riset kan? Ya misalnya ada ini pan Arabisme, pan eh, Islamisme dan sebagainya itu loh. Nah itu mereka nggak mau karena mereka memang prinsipnya apa? Di segregasi kan, supaya tidak terlalu kuat. Tapi di satu sisi yang lain harus ada bahasa yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan mereka, dipakai meluas, diajarkan ke mereka sehingga mereka mungkin sedikit banyak diedukasi. Diedukasi tapi tidak setara dengan edukasi yang dimiliki oleh kaum penjajah tersebut. Yang edukasi yang dimiliki setara dengan kaum penjajah itu hanya the selected few. Misalnya kaum kerajaan, ya kan nggak mungkin ya kalau di zaman dulu kalau tidak ningrat itu dia bisa sekolah di sekolah Belanda dan sebagainya kan nggak mungkin ya zaman dulu. Nah itu jadi ada maksud tetap mengontrol tapi di sisi lain ya karena memudahkan komunikasi dan juga untuk lebih mengeksploitasi mungkin maka diciptakan by design sebenarnya. Memang kalau kita baca di situ inti dari em, salah satu ya inti dari buku ini. Nah ini coba dilihat ini. Nah ini. Dia karena disadari bahwa bahasa Melayu itu tidak punya kedekatan etnis, ada identitas tertentu. Ya, kalau bahasa Jawa mungkin akan terlalu identik dengan suku bangsa Jawa. Sementara mereka melihat ternyata untuk bahasa perdagangan itu sudah sedikit banyak ada eh, apa namanya komunikasi dengan kosakata bahasa Malaysia, sorry Malaysia, Melayu ya, High Malay misalnya, atau Low Malay. Nah ini Low Malay. Di samping ada High Malay itu yang dipakai di level kerajaan kesultanan Melayu. Pak David, saya ada pertanyaan. Ya, Eh, Kalau melihat dari buku ini, bahwa bahasa Melayu ini kan bikinan dari kolonialisme ya, berarti kan bikinan Belanda agar bisa berkomunikasi dengan warga lokal. Nah, partly dia bilang partly, tidak oh, seluruhnya. oh tidak. Nah, Hmm. lalu untuk bahasa Melayu sendiri dengan bahasa Indonesia itu apakah sama? Bukankah kalau bahasa Indonesia itu dibuat dengan proses Sumpah Pemuda itu sendiri, jadi berbeda dengan bahasa Melayu. Karena kalau bahasa Melayu yang saya tahu itu yang seperti di Upin Ipin itu bukan ya Pak ya? Monggo, Anda
bisa cek lagi ya, saya takut nanti takut disalahpahami ya. Jadi tolong dicek lagi, dibaca lagi eh, bab ini terutama ya, dan kemudian disimpulkan. Dan ingat ini bukan saya ngomong ya, ini Pak Joseph Errington berdasarkan riset dia ya, yang sekian tahun itu. Ya. Jadi monggo dibaca lagi ini ya, cikal bakal ya. Tapi satu hal saya kira kalau itu dari 1908 Sumpah Pemuda ya jelas tidak out of vakum ya. Itu saja bukan muncul tiba-tiba dari sebuah kevakuman ya. Kita harus melihat eh, apa itu istilahnya itu jejak-jejak sebelumnya ya. Jadi nggak mungkin dong ujuk-ujuk bahasa persatuan bahasa Indonesia terus baru dibikin bahasanya kan nggak mungkin ya. Nah Pak, bisa saya tambahkan, Pak? ya Ini Pak, terkait mungkin narasi bahwa bahasa Melayu itu dibuat oleh bangsa penjajah, saya rasa agak keliru bukan karena bukan bukan. ada sebuah video saya nonton, seorang profesor asal Malaysia, mungkin bisa dicek di YouTube terkait ini ya, tentang asal muasal suku Melayu dan bahasanya seperti itu. Kalau ternyata bahasa Melayu itu sudah ada sejak ribuan tahun sebelum bangsa Inggris itu datang kayak gitu. Terus Bukan kemudian bukan. bangsa Inggris Hah? Ini bukan mengatakan bahasa Melayu itu diciptakan Belanda, bukan. eh, penjajah Inggris. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya, iya. Iya. Mungkin Kalau dari pertanyaannya Mbak Restu tadi. iya, kalau ini bukan bahasa Melayu, Restu ya. Bahasa Melayu sudah ada memang. Kan ini sudah ada yang disebut High Malay sama Low Malay. Ini loh, sudah ada ini. Oh, ini loh. Nah, Belanda itu ngeramut in such a way, ya, in such a way, bagaimana High Malay dan Low Malay itu digabung, set, 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 distandardisasi, kemudian disebarluaskan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Gitu loh. Berarti itu rootnya bahasa Indonesia gitu, Pak. Ya, bisa jadi kalau kita baca dari sini, menurut ini Valentine, ya, sudah ada. Ya jelas memang bahasa setempat di berbagai suku Melayu, ya, di Sumatera, Malaysia dan sebagainya. Ya itu justru karena mereka mungkin ya namanya kan kolonialis, tapi di situ juga ada ilmu-ilmuwan bahasa di situ. Ya tadi itu dengan mindset bahwa jangan ngapain diajarin bahasa Belanda nanti ngelunjak bla 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 misalnya. Oke, kalau gitu bahasa apa ini yang kita adaptasi ya? Gitu ya. Nah, ini. Jadi di pelabuhan-pelabuhan milik Belanda itu ya, bahasa Melayu itu sudah jamak dipakai oleh suku bangsa yang berinteraksi di situ. Ya, kalau dulu mungkin kita bisa bayangkan Palembang, ya nggak tahu mana lagi Medan mungkin, Singapura, Johor, ya, Malaka, apa, Port of Malaka gitu-gitu ya. Itu kan pelabuhan-pelabuhan yang istilahnya apa ya? Ya pelabuhan-pelabuhan kunci ya, tempat terjadinya eh, arus arus ini ya, arus perdagangan ya. Hanya rempah-rempah dari timur sehingga ke sana turun di sana dijual terus dibeli lagi oleh apa namanya oleh pedagang Eropa atau pedagang dari mana dibawa ke bagian benua yang lain ya dan sebagainya. Nah, itu semua berawal dari keinginan Belanda. Ini negara jajahan saya ini kayaknya harus bikinkan sebuah bahasa ini atau dikondisikan sebuah bahasa. Gitu loh. Pak, izin bertanya, Pak.
Ya, Pak, ini saya masih bingung ya, kenapa Belanda memilih bahasa Melayu untuk sebagai bahasa komunikasi? Kenapa mereka tidak pilih bahasa Jawa begitu? Padahal kan pertama ini, sekali mereka mendarat di Banten gitu. ya Oke. ini bahasanya ini pojok dibaca di sini. Nah, ini ya. Jadi di Selat Malaka itu orang sudah menulis bahasa Melayu dengan skrip bahasa Arab ya. Kalau di Jawa disebut pegon itu ya. Mereka di sini ada penjelasannya semua ini. Jadi mungkin karena pemakaian bahasa Melayu kayak begitu populer waktu itu di Nusantara ya Pak. Yep, yep, ini bisa dilihat ini di sini itu sama ini alur ini. Nah ini kan menarik ini lihat ini. Jadi tahun 1930 ya. Maaf sorry 1908 tadi ya 1928 maaf. Setelah Sumpah Pemuda ya. Sorry my mistake. Nah ini. Malay was fully officialized. Ya waktu itu sebut Malay ya. Ya sebenarnya bahasa Indonesia ini mungkin keliru ini saya kira. Bentuk natively loh ya, ini natively loh, diingat ini, natively spoken. Jadi bukan bahasa pertama ya, waktu itu. Ya waktu itu ya bahasa pertama ya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bla 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 ya. Tapi bisa menjadi bahasa pemersatu. Nah ini. Nah terus dikatakan nih, still spoken unnatively. Unnatively itulah berarti lahir ceprot itu bukan diajari bahasa Indonesia waktu itu ya. Sekarang mungkin ya sudah banyak ya natively. Itu kalau kondisi sekarang ya berbeda. Nah, ini alasannya. Saya mau tanya, Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Ya, kan itu kan di bukunya J. Arrington ini kan dijelaskan kalau Belanda itu intinya itu itu tadi kan Pak pakai bahasa Indonesia sebagai pengganti bahasa Belandanya sendiri untuk hmm, daerah jajahannya. ya, Tapi kalau misalnya kita lihat itu kan Belanda itu kan selama itu tidak menjajah Indonesia saja, Pak. Tapi misalnya menjajah Suriname juga. Tapi di Suriname itu yang digunakan itu bahasa Belanda, Pak, sebagai bahasa resmi di sana. Kenapa kasus yang sama ini tidak terjadi di negara jajahan Belanda lainnya, tapi cuma di Indonesia ya, aja? karena skalanya berbeda ya Mbak kayaknya. Nah, itu tadi jajahannya tuh luas sekali, suku bangsanya itu luar biasa. Ini kayaknya tadi mana itu? Nah, ini. Nah, ini. Ini loh. Ya, sementara di Suriname lumayan terkontrol ya, bisa dikuasai sehingga mungkin ada sense of security. Dan juga mungkin karena mereka menguasai Suriname tidak selama mereka menguasai Indonesia ya atau East Indies ya. Ya populasinya sedikit ya dan lain sebagainya. Jadi saya kira kondisinya sangat beda. Suku bangsa juga sedikit ya kan ya di Suriname ya. Sehingga mungkin jauh lebih bisa dikontrol saya kira. Dan ya mungkin karena alasan itu. Ya. Bahasa Indonesia ini pidgin. Nah, ini I don't know. Atau mau ditanyakan orangnya langsung, tak? Pak Joseph Harrington, diundang lagi untuk kuliah tamu. Boleh Pak, boleh. Penasaran saya. Dia sudah emeritus masalahnya. Coba nggak tahu, coba saya ini ya. Kita kalau cek websitenya ya Joseph Harrington, ini James Joseph Harrington. Sudah emeritusnya.
Tapi bisa bahasa Indonesia loh ini. Ini kami kenal beliau itu diundang oleh BEM FIB. Saya diminta sebagai moderator, makanya kemudian saya lu, ya. Tapi baik ya kalau anu apa em, Anda kontak dia ya langsung dibales. Udah emeritus guys. Mungkin umurnya sekarang sudah 70-an. Tapi mudah-mudahan masih mau kalau diundang untuk kuliah tamu. Ya. Coba saya emailnya beliau. Dan satu lagi beliau bilang, di Yale itu masih sedikit orang Indonesianya. Padahal ada studi Indonesia di situ loh. Ya, Indonesian Studies. Ada orang Indonesia di sana. Yale Indonesian Studies. Nah, ini Indonesian Language Studies. Terus faculty ya, berarti profesornya. Nah, ini ada orang Indonesia ini, ada Pak Indrio Sukmono. Hanya 3. Itu pun ini beliau adalah VLTA. VLTA itu biasa 9 bulan ya dari Fulbright. Sementara saja. Tapi pengajar tetapnya ini saya dengar ini. Kebetulan ada teman yang barusan pindah ke New Haven ini dan dikenalkan dengan beliau Indrio Sukmono. Jadi cuma 2 orang ini aja. Kalau mau studi etnografi di sana dengan spesialisasi Indonesian Studies, monggo. Ya, Yale University. Ini. Ya, Ivy League ya. Linguistiknya top atau top berapa? Top 10 ya rupanya. Ya, kontak aja. Oke, saya ada kelas habis ini, jadi mungkin kita sudahi sampai di sini ya.